Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sobilhaq. Saya Rasnanti Amalia Putri dan Kami kami dari dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Tadi kita sama-sama mengetahui hasil dari uji lab yang sudah dilakukan terhadap 2 warga negara Indonesia ini, bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyaknya. Apa yang mesti kita lakukan adalah jaga jarak sosial atau social distancing. Pemerintah menyebut angka kasus positif COVID-19 di ibu kota melambat amat signifikan. Ini diakibatkan karena PSBB yang... Setelah melihat video tersebut, pemerintah menerapkan adanya PSBB untuk mencegah penularan virus corona. Akibatnya, banyak aktivitas manusia yang terbatasi, termasuk dalam bidang industri maupun transportasi. Sehingga, emisi global menurun hingga 17%. Ini bisa dibilang sebagai green recovery. Di masa new normal, kita perlu meningkatkan green recovery itu. Untuk meningkatkannya, pemerintah telah membuat program Surya Nusantara yang menargetkan 1 gigawatt listrik pada PLTS atap rumah tangga miskin. Dalam pandemi ini, bukan hanya dampak positif yang dapat dirasakan, tapi juga dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya PHK oleh banyak perusahaan. Dengan adanya PHK, maka pengangguran akan semakin meningkat. Rata-rata mereka yang menganggur adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Cara mengatasinya adalah dengan menggabungkan Kartu Prakerja dengan program Surya Nusantara. Dalam program Surya Nusantara pasti dibutuhkan banyak pekerja baru. Dengan adanya Kartu Prakerja ini, mereka yang menganggur bisa memakai Kartu Prakerja untuk mendapatkan pelatihan agar mereka bisa bekerja pada program tersebut. Perkiraan jumlah pekerja yang diserap adalah 20.000 pekerja langsung dan 10.000 pekerja tidak langsung. Dalam proyek Surya Nusantara, kami berinovasi mengganti PLTS dengan DSSC. DSSC merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Efisiensi DSSC sendiri masih di bawah dari PLTS pada umumnya, yaitu 14%. Sehingga kami memodifikasi sistem dari DSSC agar bisa setara dengan efisiensi PLTS itu sendiri. Modifikasi yang diberikan berupa pemberian material pembuang muatan atau spirometad. Material ini memiliki kestabilan yang tinggi dengan tingkat RGD yang sesuai dan juga struktur yang cocok dengan DSSC. Dalam penelitian, spirometad menghasilkan kenaikan efisiensi DSSC sebesar 8%. Ini membuat total efisiensi DSSC menjadi 22%. Ada lagi, Cak? Ada, Bill. Modifikasi yang kedua adalah mengganti liquid elektrolit menjadi polimer gel elektrolit, sehingga dapat memperpanjang waktu pemakaian elektrolit hingga 5 hari. Masih ada lagi, yaitu akrilik, pelengkap dari DSSC yang berfungsi untuk memusatkan cahaya, sehingga bisa meningkatkan efisiensi penyerapan cahaya hingga 93%. Jadi, DSSC bisa menggantikan panel surya, karena efisiensinya sudah hampir sama, yaitu 22%. DSSC juga awet dan murah, sehingga pemerintah bisa mengembangkan lebih besar proyek Nusantara yang diikuti oleh lebih banyak rumah tangga yang ikut berpartisipasi. Dalam hal ini, dapat meningkatkan green recovery karena pemakaian dari energi terbarukan dari DSSC itu sendiri. Dengan berkembangnya program Surya Nusantara dengan diikuti oleh penerapan Kartu Prakerja, maka lapangan pekerjaan yang tercipta akan semakin banyak, bahkan bisa melebihi dari 30.000 orang pekerja. Selain mendapat pekerjaan, rumah tangga miskin juga mendapatkan subsidi dari pemasangan PLTS on-grid pada rumah mereka. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang banyak serta subsidi yang ada, ini merupakan langkah untuk menuju economic recovery. Sehingga green and economic recovery dapat terwujud dan meningkat di masa new normal.